Sebelum saya kembali ke jalur hukum, saya itu berbisnis dan saya mengalami ada permasalahan hukum. Nah, disitulah dalam tanda petik saya diujinya di situ. Ternyata saya ahli dalam hal itu gitu ya. Awalnya saya menyangka itu, tapi ternyata saya selalu ada permasalahan. Ketemu lagi Sobat Hijrah, channel YouTube kajian muamalat My Hijrah, My Adventure. Masih bersama dengan Pak Henry, tamu kita yang sangat spesial pada hari ini. Nah, setelah kita membahas mengenai proses hijrah yang beliau telah lakukan, telah laksanakan hingga saat ini, teman-teman pasti sangat penasaran berkaitan dengan apa sih kira-kira usaha atau bisnis yang dijalankan oleh Pak Henry saat ini. Langsung saja kita sambut kembali Pak Henry. Pak Henry masih segar ya hari ini ya? Semangat. Semangat. Jadi kita nih ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan bisnis dan usaha yang digeluti atau dijalankan oleh Pak Henry. Seperti apa? Kira-kira Pak Henry bisa nggak diceritain saat ini usaha yang sedang dijalankan itu apa? Dan kenapa memilih usaha ini gitu Pak? Oh iya. Silahkan Pak. Ya, tapi sebelum menjawab itu, Mas Hafiz, saya ingin mendeklar ya kepada pemirsa semua bahwa saya dengan muamalat ini hubungannya apa ya? Hubungannya tidak ada hubungan yang sifatnya pinjam meminjam, terus hanya murni saya menitipkan saja. Saya tidak bermaksud untuk meminta manfaat kepada Bank Muamalat, dan saya melepaskan diri juga dari apa yang dilakukan oleh Bank Muamalat gitu ya. Kurang lebih itu saya harus sampaikan itu gitu ya. Nah, menjawab pertanyaan Mas Hafiz itu tentang Usaha yang saat ini Pak. Ya, usaha saat ini saya itu law firm. Jadi karena saya backgroundnya hukum, saya kembali baru 4 tahun ini saya kembali ke jalur yang benar ini. Ke jalurnya yang telah saya putuskan di umur 18 tahun dulu itu ya. Saya mengambil jurusan hukum. Setelah lulus saya malah ambil pekerjaan yang bukan hukum. Tapi setelah saya hijrah, saya kembali ke dunia hukum gitu. Seperti itu. Jadi saat ini Pak Henry ada usaha atau bisnis law firm. Tentunya kita nih penasaran sekali kira-kira apa sih alasan Pak Henry memilih bisnis ini selain dari latar belakang background kuliah dulu Pak Henry ya Pak ya. Kira-kira ada nggak Pak alasan-alasan tertentu kenapa Pak Henry akhirnya memutuskan untuk kembali ke dunia hukum seperti itu Pak? Semua itu karena dari persoalan ya. Awalnya itu saya berbisnis. Ya zaman dulu ya, zaman jahiliyah itu saya merasa bahwa segala sesuatu itu atas hasil saya. Nah, inilah kesalahan saya salah satunya. Bahwa semuanya itu saya abaikan, seruan, petunjuk dan segala macam yang tadi kita bicarakan. Itu saya abaikan dan saya semuanya mengarah pada apa yang saya kerjakan adalah itu hasil saya. Tidak ada sisi spiritual apapun. Nah, sebelum saya kembali ke jalur hukum, saya itu berbisnis dan saya mengalami ada permasalahan hukum. Nah, disitulah dalam tanda petik saya diujinya di situ. Ternyata saya ahli dalam hal itu gitu ya. Awalnya saya menyangka itu, tapi ternyata saya selalu ada permasalahan, termasuk salah satunya ada permasalahan hukum gitu. Nah, disitulah awalnya saya kan orang hukum, kok saya bisa diperlakukan begini.
Saya mulai berpikir, semuanya saya diawali dari proses berpikir, Mas. Jadi, saya berpikir lagi, loh kalau begitu saya harus ambil pengacara. Tapi sebelum ke situ saya itu drop dulu lah, ada di bawah, ada di dasar laut lah kalau saya bisa analogikan ya. Tapi ya itu luar biasanya ketika kita memang memegang teguh gitu ya, bahwa kita memang niat betul-betul sungguh-sungguh. Saya nggak tahu ceritanya bahwa saya itu diarahkan seperti yang ada yang mengarahkan gitu. Ada yang mengarahkan, kok saya kesini, kok saya begini, itu tanpa saya sadari. Nah disitulah saya menyadari bahwa kita ini bukan apa-apa. Kita ini bukan perancang atas segala sesuatu yang ada saat ini, bukan. Tapi ada yang merancangnya, ada yang men-set up-nya, dan bukan kita, tapi Allah gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu ya Allah yang ini menentukan ya Pak. Yang menentukan. Mengarahkan gitu ya Pak. Sebelum Pak Henry memutuskan untuk terjun atau membuka usaha law firm ini, kira-kira boleh nggak cerita sedikit Pak Henry? Sebelumnya itu Pak Henry itu pernah bekerja di bidang apa, usahanya apa, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti dan hijrah untuk membuka usaha ini, seperti itu Pak. Ya, jadi 2003 itu saya lulus ya, lulus kuliah, kemudian saya ke Jakarta. Ke Jakarta itu ya saya jadi supir pribadi dulu. Supir pribadi, kemudian saya magang di kantor hukum di Menteng. Nah kemudian, saya belum nyambung antara idealisme dengan dunia pekerjaan. Saya belum nyambung nih, dulu saya bagaimana nih, ada transisi. Nah akhirnya saya tidak lanjutkan magang itu, saya bekerja di perbankan. Ada beberapa perusahaan, yang lama itu ya di Danamon, kemudian ke BTPN, kemudian ke Bank Mega gitu ya. Nah saya punya passion yang kuat gitu ya. Kalau misalnya saya memilih ini, saya tuh pengen ya banyak penasarannya. Akhirnya di Danamon itu ya cukup bagus lah karirnya dan cepat gitu ya. Dan saya kepindahan itu selalu tanpa melamar gitu ya. Saya di hijack kalau bahasa ininya itu ya. Ada transfer fee lah, ada apa dan segala macam. Sampai terakhir itu saya memutuskan untuk berhenti ya 2014 saya berhenti. Saya bisnis, ada bisnis garment, ada properti. Nah disitulah banyak ya gonjang-ganjingnya di situ. 2011 juga sempat hancur. 2015 ujung-ujungnya terakhir tuh. Dan 2016 saya menyatakan bahwa saya akan meninggalkan ini semua. Saya akan belajar ilmu agama. 2016 itu saya ambil PKPA namanya, pendidikan khusus profesi advokat. Nah setelah itu saya putuskan sudah, saya akan di sini gitu. Saya akan tinggalkan semua bisnis saya yang dulu, yang biasa saya lakukan, lingkungan yang saya biasa ada gitu ya. Saya tinggalkan, saya mau ada di sini, dan saya sudah menemukan sahabat-sahabat hijrah gitu ya. Sahabat hijrah yang gandeng saya, selalu mengingatkan saya, terus ya selalu ya ngasih ilmu lah kepada saya. Akhirnya saya putuskan untuk tetap di situ. Oke, Pak. Perkembangan virus saat ini kan sudah cukup signifikan sekali, terutama di Indonesia. Kira-kira dari aspek perkembangan usaha Pak Henry saat ini, kira-kira berpengaruh nggak sih Pak berkaitan dengan usaha yang Pak Henry jalankan saat ini itu seperti apa? Apakah berdampak sangat serius? Apakah cukup baik? Kira-kira bisa share sedikit nggak Pak?
Secara umum sih justru meningkat ya, justru meningkat karena ya tadi mungkin ya ketika ada pandemi jadi masalah karena ya bisnis saya ini Menyelesaikan masalah gitu ya. Nah ya kebanyakan sih kami menerima job itu, project itu setelah Juni Mas. Juni 2020 itu kita justru lebih banyak berarti ya Pak ya. Berarti banyak di luar sana yang menerima lebih banyak masalah, tetapi dari usahanya Pak Henry menerima masalah itu sebagai salah satu bentuk usaha gitu ya Pak ya. Berkaitan dengan usaha yang Pak Henry sekarang sedang jalankan, law firm itu ya. Kita ketahui ada beberapa mindset di masyarakat yang berpendapat bahwa pengacara itu biasanya itu kan membela orang-orang yang salah seperti itu ya Pak ya. Nah, gimana nih Pak Henry kira-kira memfilter untuk bisa menerima kasus-kasus tertentu? Karena kan kita tahu bahwa ketika proses hijrah itu tentunya kita nggak mau dong diklaim sebagai orang yang sudah hijrah, tapi kenapa sih masih membela orang-orang yang sudah tahu atau sudah diketahui salah gitu. Nah, bagaimana nih Pak Henry memfilter atau menentukan kasus-kasusnya supaya tetap sejalan dengan proses hijrahnya Pak Henry? Iya. Pertanyaannya bagus ya. Jadi prinsipnya kalau kami ini memang bukan pengacara syariah. Kami tidak mengklaim kami pengacara syariah gitu ya. Tapi kami berpegang teguh pada prinsip syariah itu. Bukan pengacara syariah tapi berpegang teguh pada aturan syariah. Nah, apa yang menjadi prinsip adalah ada dalam Al-Quran bahwa kita itu wajib tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan. Itu prinsip kami. Jadi saya pastikan tidak akan saya bela mohon maaf misalnya ada pengedar narkoba, koruptor, pencuri, perampok dan sebagainya, itu saya bisa pastikan tidak akan saya bela. Kecuali jika memang mereka ini, para pelakunya ini mau bertobat. Nah, kalau misalnya mereka mau bertobat, ya saya akan bantu. Dan di persidangan bukan pembelaan bentuknya, tapi pernyataan bahwa klien kami ini sudah menyatakan bersalah, beliau menyatakan bersalah dan siap dihukum, sudah dikembalikan dan segala macam gitu ya. Artinya siap dihukum lah, mereka ini akan tobat gitu ya. Karena prinsipnya tadi tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau ingin bertobat berarti kan dia ingin bertakwa, kan begitu. Dia tidak akan mengulangi lagi, dia tidak akan apa. Prinsipnya itu Mas. Harus ada janji di awal terlebih dahulu dong ya Pak berarti ya. Komitmen seperti itu ya Pak ya. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman ya. Tapi ada satu pertanyaan yang lebih menarik lagi, bahwa kita ketahui ada pepatah yang menyatakan behind the successful man is a woman. Apakah itu terjadi juga nih ke Pak Henry? Jadi setiap orang-orang yang sukses ini kan tentu ada nih hal-hal di belakang layar yang mendrive atau mendukung kesuksesan tersebut. Kira-kira Pak Henry ada nggak kira-kira? Ada. Bisa di-share sedikit Pak, gimana tuh Pak? Itu ridho orang tua, ridho ibu itu. Menurut saya itu ya. Karena yang saya rasakan ya, kembali waktu zaman jahiliyah itu saya sangat jauh dengan orang tua ya, terutama dengan ibu. Saya sangat jauh sekali, saya jarang berkomunikasi, saya nggak pernah mengunjungi kecuali Idul Fitri gitu ya. Tapi setelah saya mengenal Islam lebih dalam, saya banyak berhubungan dengan ibu saya gitu, dan saya perlakukan dengan baik, dan itu ya saya rasakan gitu. Itu aja sih. Menarik sekali teman-teman. Pertanyaan terakhir, saya sampai terpegun mendengar cerita dari Pak Henry. Ini pertanyaan terakhir nih Pak Henry sebelum kita masuk ke sesi penutup pada siang hari ini. Kira-kira Pak Henry, tips and tricks atau nasihat-nasihat untuk teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk hijrah, kira-kira apa gitu Pak? Apa sih
yang terbaik yang mereka perlu persiapkan? Silakan Pak. Ketika kita sudah menyadari keinginan, walaupun itu hanya sedikit, harus dikejar. Karena berarti Allah itu menginginkan kebaikan padanya. Misalnya, ya kepada orang-orang ini gitu yang ingin hijrah, walaupun itu keinginan kecil, sedikit, itu harus kita kejar. Harus kita gali lagi, kita harus pelajari lagi lebih dalam Islam. Terus kita sekarang misalnya, wah sudah dengar dari ustadz siapa yang di YouTube atau di mana gitu ya, mengatakan bahwa Islam itu seperti ini dan ada keinginan walaupun sedikit, itu harus disegerakan kalau untuk kebaikan. Karena ketika seperti itu berarti gitu ya, sudah ada kabar untuk kepadanya suatu kebaikan. Nah, berarti Allah menginginkan kebaikan padanya. Dan jangan ditunda-tunda ya. Jangan ditunda. Ketika sudah dapat kabar, jangan ditunda-tunda lagi prosesnya, langsung saja. Seperti itu ya Pak ya. Jika memang belum bulat, belum apa, terus berpikir. Semua itu ada dalam akal kita. Itulah yang membedakan kita dengan hewan, ya. Kalau hewan tidak ada akal, tidak berpikir. Kalau kita berpikir, coba kaitkan dengan hal-hal lain, gitu ya. Misalnya kasih contoh saya. Gimana tuh Pak? Contohnya misalnya, kamu jangan bahwa riba itu haram. Misalnya ya, saya bekerja di bank. Itu kan kabar dari sahabat saya waktu itu kan. Masuk ke kuping saya. Kalau kita berpikir, kenapa haram? Ya kan begitu. Benar. Kenapa haram? Kan ini sudah dilegalkan, sah dan segala macam oleh pemerintah ya Pak ya. Pemerintah. Kenapa haram? Terus gali, terus berpikir, terus tanya ke siapapun itu, kenapa haram? Kan pertanyaan itu. Lah, kan misalnya, terus kalau misalnya tidak ada bunga, terus bank dapat untung apa? Kan ada pertanyaan-pertanyaan itu. Benar. Kalau kita berhenti di pertanyaan, kita tidak mencari jawabannya, nggak akan ketemu. Nah itulah yang saya lakukan dulu ya. Sebelumnya saya enggak. Padahal kabar itu pertama masuk, yaitu adalah Allah menginginkan kebaikan pada saya. Dikasih tahu, jangan begitu loh. Gitu. Ini tuh nggak boleh loh. Nah, kalau dikasih tahu nggak boleh, ya di depan ada masalah pasti. Benar. Gitu. Iya. Itu pasti itu. Jadi informasi kebaikan itu sebenarnya bisa datang dari siapa aja gitu ya Pak. Siapa aja. Tergantung kita bagaimana merespon itu ya Pak ya. Iya. Dengan cara berpikir. Sobat Hijrah sekalian, demikianlah perbincangan kita pada sesi kali ini dengan Bapak Henry, pemilik law firm Mastermind dan Associates. Semoga teman-teman sekalian mendapatkan inspirasi yang dapat membawa kebaikan kepada teman-teman sekalian. Dan jangan lupa teman-teman sekalian untuk subscribe YouTube channel Kajian Muamalat dan nyalakan lonceng notification untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dan paling inspiratif dari YouTube channel Kajian Muamalat. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya Hafiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.